Orientasi pikiran manusia ketika dapat pekerjaan untung yang utama lebih dulu, maka dia sudah memisahkan dan mengurangi. Kalau dengan mengurangi menjadi problem, Pak. Tembok-temboknya tidak tertata, jalannya tidak beraturan, drainasenya berantakan. Maka hari ini kalau ditanya, Kang Didi ngapain sih detil seperti ini? Nggak bisa ngurus birokrasi, gubernurnya nggak detil. Nggak bisa ngurus birokrasi, wali kotanya nggak detil. Nggak bisa, ditipu. Saya lewat ke sebuah jalan, saya lihat ada proyek drainase. Loh, saya bilang kok drainasenya nggak nyampe sungai? Pak, kurang 200 meter, Pak, anggarannya nggak ada. Saya nggak ada urusan, selesaikan. Bila perlu kita iuran, kenapa? Fungsinya jadi tidak ada. Nah, ini harus dibangun. Untuk itu, kan tadi bicara, pasti saya perhatikan, anggarannya berapa sih? 1,7 triliun, gede saya bilang. Penduduknya berapa? 350.000. Wah, ini bisa. Caranya bagaimana? Wali kotanya detil, lihat digit anggarannya. Dan nanti bulan Juli, karena saya ingin percepatan, saya akan ngundang wali kota, sekda, kepala bapeda, kepala bapenda. Saya akan baca anggaran kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, seluruh Jawa Barat, satu digit. Dan saya akan masukin ke media sosial saya biar rakyatnya tahu. Biar rakyatnya tahu. Wah, ini nyumputinnya di sini saya tahu. Wah, ini sumputinya di sini nih. Ini di sini. Biarkan ini transparansi. Kalau ingin transparansi, publik harus tahu detil isi anggaran kita. Jangan ragu lagi, kasih tahu. Kenapa? Kalau publik sudah diberitahu detil anggaran kita, ingat, kita akan mendapat impact yang kedua, kepercayaan publik. Kalau kepercayaan publik sudah tinggi, Anda terus bekerja untuk publik, Anda dihujat siapapun, digempur oleh buzzer manapun, ada yang bela rakyat, bukan buzzer, bukan influencer. Kenapa? Rakyat tahu bahwa kita bekerja untuk mereka. Dan yang berikutnya kita akan mendapat apa? Partisipasi, Pak. Pak Wali kalau sudah menjalankan anggaran dengan transparan, detil, tidak ada yang disembunyikan, Pak Walinya bersikap sederhana, akan banyak para pengusaha yang datang kepada Bapak ingin memberikan dana CSR-nya untuk kemajuan kota Bapak. Kenapa? Karena Bapak dipercaya oleh pengusaha. Jadi rezekinya akan datang, tapi kalau kitanya tidak terbuka, tinggal di rumah gelap, orang nggak akan percaya. Nanti rakyat bayar pajak pun susah. Kenapa pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat hari ini terus meningkat? Karena saya memperlihatkan bahwa ini duit pajak, ini untuk jalan, ini untuk PJU, ini untuk drainase, ini untuk taman di pinggir jalan. Setiap hari saya tayangan pembangunannya, berapa nilainya, berapa kontraktor mana yang mengerjakan, kemudian lamanya berapa, kemudian yang bekerja berapa orang, terus saya jelaskan. Dan orang boleh koring, silahkan cek ketebalannya bener nggak, lakukan semua. Kalau sudah dipercaya, kemanapun pergi, maka orang tidak akan mengkhawatirkan kita. Kalau istri Pak Wali percaya sama Pak Wali, maka tidak perlu lagi di mana, video call dulu, sebelah sini nggak usah. Dia percaya. Kayak Pak Dudung dipercaya oleh istrinya, kemanapun pergi tak pernah ditanya. Nah, ini penting, Pak, trust. Nah, karena ini trust, yang berikutnya apa yang didorong? Nilai eskalasi sejarahnya, lingkungannya dibangun. Kalau saya tidak pernah ada yang nanyain, Pak. Yang peduli pun tidak ada, Pak. Ya, enggak ada anak saya lah. Nah, kemudian ini kan kota, Pak. Di kota batasnya di mana? Sampai hari ini orang blank, Pak. Kota Cirebon sama Sumber itu sebelah mana? Blank, Pak. Bapak bikin, bukan mau perang, Pak, bukan. Bikin batasnya sebelah mana kelihatan. Bikin geografiknya, apa yang membuat khasnya kota Cirebon, apa yang membedakan dengan Kabupaten Cirebon. Setelah itu antar kelurahannya, Bapak bikin desain batas-batasnya. Gapura-gapura gang-gangnya ditata dengan baik. Kemudian selesaikan kemiskinan di kota Cirebon. Rumah-rumah rakyat miskinnya segera diperbaiki dan ditata dengan bangunan khas Cirebon. Ya, kemudian setelah itu apa lagi? Beresin tuh yang minum ciu di pinggir jalan, Pak. Ini kotanya kota wali, Pak. Masa di kota wali anak-anak mah bau ciu, Pak?
Masa di Kota Wali ada anak-anak tawuran? Janganlah. Nah, iya, itu tramadol, eksimer yang di pinggir jalan itu ambil tindakan tegas, bersihkan, Pak. Kenapa? Kenapa saya ngotot terhadap ini? Karena ini adalah ekonomi. Di mana letak ekonominya? Saya buka. Bahwa anak-anak muda itu adalah objek dari pasar. Anak-anak remaja itu objek dari pasar. Pasar apa? Motor, gadget. Setelah itu apa? Minuman. Dan minumannya pinter, dia jual itu yang murah-murah, yang di bawah 5.000. Yang 5.000 recehan itu diambil, kenapa? Karena menguntungkan. Saya lagi nanganin 2 pasien dari Sumatera Selatan hari ini, narkoba. Dia konsumsi narkoba sejak SMP, belinya 50 ribuan, sabu-sabu, itu dapat sedikit, tapi dijualin karena ini pangsa pasar. Anak-anak kita, anak-anak remaja kita, adik-adik kita adalah pangsa pasar. Dia adalah pasar, dan ada predator yang mempersiapkan dirinya untuk menjadikan mereka sebagai sumber ekonomi. Untuk itu saya beres ini gak boleh, harus diputus mata rantainya. Tawuran itu tersistem, dikendalikan di media sosial, ada gurunya. Kemudian ketika tawuran, yang bikin bom molototnya anak sekolah, ada koordinatornya. Koordinatornya itu anak buahnya pasti anak sekolah. Koordinatornya cuma satu, jarang yang tawuran. Itu usianya dewasa, jarang. Rata-rata anak sekolah, koordinatornya satu. Koordinatornya mundur ngambil gambar, habis itu hilang. Ini sistematika ini harus diselesaikan. Kenapa? Kita akan lost generation. Ada satu generasi yang akan hilang di negeri ini. Anda lihat Amerika hari ini, bagaimana anak-anak yang tidak bisa berkompetisi, dia menjadi pancandu narkoba, dia tidur di mana saja, wajahnya sudah kayak orang meninggal. Itu adalah merupakan residu dari sebuah perkembangan modernisasi pembangunan. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, kalau tahun 70-an yang nakal itu anak orang kaya, kalau tahun 80-an yang nakal itu anak orang kaya, hari ini yang nakal itu anak orang miskin. Apa aspek ekonominya? Dia ngambil motor, gak kebayar. Anaknya tawuran, harus ganti sama yang dibacoknya. Duitnya dari mana? Ngambil Bang Emok. Anaknya ngamuk, pengen studi tour, pinjem Bang Emok. Habis itu banyak yang kehilangan rumahnya. Saya punya riset. Terjadi kemiskinan yang masif. Kenapa? Anak orang miskin menghabiskan kekayaan orang tuanya, sudah miskin, anaknya jadi predator. Ini harus dirubah. Kenapa? Anak-anak orang kelas menengah, mohon maaf, tumbuh dengan baik, sekolahnya baik. Anak anggota DPR jadi anggota DPR lagi. Anak mantan kepala staf angkatan darat jadi akademi angkatan darat. Anak gubernur jadi anggota DPRD provinsi. Anak jenderal polisi masuk Akpol. Anak pengusaha, anaknya jadi pengusaha. Saya melihat pola hidupnya sederhana. Saya ketemu sama anak-anak pengusaha besar, itu sampai pengusaha multi internasional, menguasai pabrik sampai di Amerika. Saya diminta ketemu sama anaknya, waktu itu lagi bikin kegiatan bakti sosial. Saya bayangkan anak itu keluar dari mobil yang mahal karena dia ada bosnya tekstil dunia. Ternyata saya ketemu pakai sendal jepit, dia bawa tenteng tas istrinya, dia gendong anaknya tanpa pembantu, pakai mobilnya itu murah banget, sederhana banget, padahal dia adalah putra mahkota yang mengendalikan kendaraan bisnis. Orang-orang kelas menengah hari ini sudah mempersiapkan generasi-generasi bagi anak-anaknya masa depan. Pertanyaannya, dulu kita ini aktivis tahun 90-an. Saya tidur di masjid tiap hari. Jadi penulis pidato ketua DPD Golkar zaman itu. Nitipin diri, makannya segala macam, nitipin diri, berhasil. Akses politiknya dibangun lewat organisasi zaman itu. Pertanyaannya lah, di era ini kalau anak-anak itu tidak dibuat aksesnya dalam pendidikan yang memadai, dalam akses usaha yang memadai, dalam akses kekuasaan yang memadai, mereka akan tertinggal.